Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas soal Nasujuro, yang lebih tepatnya adalah Saint Ethan Baron View Nasujuro. Dimana ada dua hal yang menarik dari si botak ini menurut Mimin. Pertama, pastinya kita semua sangat paham ya sejak dahulu kalau nih orang memiliki ciri khas dari Wano. Dan pada saat ini yang telah diketahui namanya yaitu Nasujuro, itu makin membuat hal itu semakin terhubung ataupun yakin kalau si botak ini emang dari Wano. Yang mana jika kita berkaca dari apa yang dikatakan oleh Wiki One Piece ya, nama si botak ini yang memiliki embel-embel nama Venus di dalamnya, dalam dunia astrologi Asia Timur, Venus sering disebut sebagai planet emas. Dimana entah kebetulannya atau tidaknya, di One Piece sendiri pada dasarnya ada dua tempat yang memiliki embel-embel emas pada nama tempatnya itu. Pertama, kota emas Sandora, dan yang kedua adalah negeri emas Wano. Apakah si botak ini yang memiliki perawakan seperti samurai berasal dari kota emas Sandora? Ya, tentu saja tidak, bukan? Maka jawabannya adalah Nasujuro berasal dari negeri emas Wano. Dimana nama negeri emas Wano itu adalah nama legend atau nama dahulu yang dianut oleh Wano. Itu artinya adalah negeri yang tenggelam pada saat ini di dasar pulau Wano. Itu dahulunya bernama negeri emas Wano. Yang mana dengan kata lainnya adalah jika Nasujuro berasal dari negeri emas Wano, maka Nasujuro adalah orang yang telah hidup sejak abad kekosongan, yaitu sebelum negeri ini tenggelam dan terciptanya Wano yang baru. Yang mana ini makin kuat adanya karena dalam selang puluhan tahun terakhir hanya rombongan Shimotsukila yang dibicarakan keluar dari Wano. Jadi pada poin ini ingatlah kalau Nasujuro berasal dari negeri emas Wano pada abad kekosongan, yang mana ini akan terhubung dengan pernyataan berikutnya. Yap, dari si botak ini ada hal lainnya yang menarik tentang dirinya, yang di sini ya pastinya tak hanya Mimin yang sadar atau merasakan kalau nama si botak ini pada dasarnya memiliki nada yang serupa dengan nama Zoro pada saat cosplay menjadi Ronin di Wano pada waktu itu. Yap, Zoro Juro. Entah apakah ini clue atau bukan, tetapi pada video sebelumnya kita pernah membahas ya kalau nama Luffy pada saat di Wano yaitu Luffy Taro adalah clue yang menarik tentang sosok legenda bernama Lazy Taro, yang merupakan sosok yang akan mengabulkan segala permintaan, yang dimana sosok mengabulkan segala itu sangat terkait atau relate dengan Joy Boy atau Nika. Itulah alasan kenapa para budak di Marijoa berdoa atau berharap kepadanya. Itu juga yang menjadi alasan sebelum gear kelima Luffy muncul ataupun pada saat kemenangan gear 5 Luffy itu ada scene rakyat Wano yang berdoa dan berharap tentang kebebasan Wano itu. Nah, karena nama Luffy sendiri pada saat di Wano memiliki hal yang menarik di dalamnya, kenapa kita tidak berpikir kalau nama Zoro juga yaitu Zoro Juro memiliki sesuatu hal yang sama menariknya seperti nama Luffy Taro itu. Dan jika kita berbicara soal Juro, Wiki One Piece menyebutkan tentang hal itu dengan sebutan Nasu no Juro, dimana ada cerita dahulu dimana dia merupakan sosok samurai yang jago memanah. Dan yap, Mimin rasa itu adalah referensi yang sangat tepat. Karena apa? Karena menariknya pada saat pertama kali Zoro memperkenalkan nama Wanonya yaitu Zoro Juro, di saat kemudiannya kita tahu ya ada pemanah dari kubunya Kaido yang mencoba menyerang istrinya Kinemon, tetapi Zoro menyadarinya dan menangkisnya. Apakah ini foreshadow-nya? Tapi Min, si botak itu kan tidak memegang panah. Ya, benar sekali. Tetapi kita tidak sedang berbicara soal panah, sebab bukan itulah yang menjadi foreshadow-nya. Dimana jika kita telusuri sosok bernama Nasu no Juro atau Juro Tametka, ini menariknya dia adalah
satu-satunya dari 9 saudaranya yang tidak mendukung suatu klan. Dia adalah orang yang tidak mendukung pihak mayoritas di tempat itu, dan karena itulah Juro dihukum atas tindakannya itu, yang kemudiannya diketahui pada akhirnya dia melarikan diri ke berbagai tempat. Nah, bagaimana jika itulah yang terjadi kepada Nasujuro si botak Gorosei ini? Bagaimana jika Nasujuro pada era negeri emas Wano, seperti yang katakan tadi itu ya, dia adalah satu-satunya daimyo yang menolak mendukung klan Kozuki, dan karena tindakannya itu membuatnya berontak dengan orang Wano, yang kemudiannya Nasujuro berpihak pada kubu Im Sama. Dan sekarang apa hubungannya dengan Juro? Nah, dalam kisah ini adik daripada Juro Tametka itu pada akhirnya meletakkan dasar kepada klan Natsu di provinsi Shimotsuke. Yang mana apakah inilah hubungannya yang akan terjadi ke depannya? Maksud Mimin ya, yang akan membuka flashback tentang Ryuma serta sejarah klan Shimotsuki itu adalah di pertempuran Zoro dan si botak Gorosei ini nantinya, karena besar kemungkinannya kedua orang ini memiliki hubungan dengan Shimotsuki, di mana Zoro yang telah dikonfirmasi di suatu SBS dinyatakan masih satu leluhur dengan Ryuma dan pula sejatinya tinggal di desa Shimotsuki. Sementara apakah si botak ini adalah sosok yang menentang Shimotsuki Ryuma pada saat itu? Nah, sekarang kita akan berbicara soal kemungkinan adanya konflik yang terjadi antara Nasujuro dan juga Ryuma. Dimana menariknya jika kita kembali berbicara soal astrologi terkait Venus yang terdapat pada namanya si botak Gorosei ini, salah satu legenda dari Aztec menyatakan sosok Venus melambangkan makhluk bernama Quetzalcoatl atau apa itu bacanya ya, dimana makhluk ini adalah dewa angin yang mana sering digambarkan sebagai ular ataupun naga dengan sayap seperti itu. Nah, sejauh yang kita lihat di Aquano, sosok naga hanya hadir dalam bentuk buah iblis, dan itu pun berkaitan dengan musuh dan juga world government. Ya, naga Kaido adalah pihak musuh, sementara naga Momonosuke punya kaitannya dengan world government. Apalagi kenyataannya yang menjadi legenda pelindung Wano itu adalah sosok serigala, yaitu buah iblisnya Yamato. Jadi, apakah sebenarnya yang dilawan oleh Ryuma yaitu naga sebenarnya itu adalah Nasujuro, yang mana dengan kata lainnya adalah buah iblis Nasujuro berkaitan dengan sosok naga ataupun ular yang pernah dilawan oleh Ryuma untuk memberi hukuman kepada Nasujuro yang memberontak itu. Yang mana jika ini benar ya, maka dapat dipastikan pada dasarnya ini memang terhubung untuk Zoro melawannya di masa yang akan datang. Dan karena flashback Ryuma sendiri sama sekali tidak terungkap atau terjadi di Aquano kemarin, ini benar-benar memperkuat kemungkinan itu kalau akan ada konflik di masa depan yang membuat flashback Ryuma akan terjadi dan akan terbongkar. Dan itu adalah konflik yang terjadi antara si botak Gorosei bernama Saint Ethan Baron Nasujuro ini pada era Wano yang memiliki nama Negeri Emas Wano. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Yang dimana kesimpulannya adalah, pertama, si botak ini berkemungkinan abadi, dan dahulunya dia berasal dari negeri emas Wano, dan pada saat itu dia memberontak dan buah iblisnya terkait dengan sosok naga yang sempat dilawan oleh Ryuma, di mana ini ditakdirkan Zoro untuk melawannya di masa depan. Yang mana pada akhirnya bagaimana menurut kalian? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yos.